Di Tanah Palembang pada abad ke-18, ketika jalur perdagangan Nusantara ramai dilalui para pedagang dari berbagai negeri, lahirlah seorang ulama besar yang kelak dikenal luas di dunia Islam sebagai Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Palembang saat itu bukan sekedar pusat perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu pusat penyebaran ilmu agama di wilayah Sumatera. Masjid-masjid menjadi tempat berkumpulnya para penuntut ilmu, dan tradisi keilmuan berkembang melalui halakah-halakah yang diisi oleh ulama lokal maupun pendatang dari Timur Tengah. Beliau lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang keilmuan dan spiritualitas yang kuat. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan dunia dakwah dan pendidikan agama, sehingga sejak kecil Syekh Abdus Samad telah terbiasa dengan lingkungan religius yang menanamkan nilai-nilai Islam secara mendalam. Suasana keluarga yang syarat dengan ajaran agama membuatnya tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, terutama ilmu-ilmu syariat dan tasawuf. Palembang pada masa itu berada dalam pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam, sebuah kerajaan Islam yang menjadi pusat budaya Melayu Islam. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, dan ulama memiliki posisi penting sebagai pembimbing spiritual sekaligus penasihat masyarakat. Dalam lingkungan seperti inilah, beliau mengawali perjalanan hidupnya, menyerap tradisi Islam Melayu yang kuat, sekaligus menyaksikan dinamika sosial dan politik yang membentuk kesadaran religius masyarakat. Sejak usia muda, tanda-tanda kecerdasan dan ketekunan beliau dalam belajar sudah terlihat. Ia dikenal rajin menghadiri majelis ilmu dan memiliki semangat tinggi dalam memahami Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu tasawuf. Para guru awalnya melihat potensi besar dalam dirinya, sehingga mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke pusat-pusat keilmuan Islam yang lebih luas. Selain mempelajari ilmu lahiriah seperti fikih dan tafsir, beliau juga menunjukkan ketertarikan mendalam pada dimensi batiniah Islam. Tasawuf bukan sekedar teori baginya, melainkan jalan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Pengaruh spiritualitas ini kelak menjadi ciri khas dalam karya-karya dan dakwahnya yang menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Lingkungan Palembang yang terbuka terhadap jaringan perdagangan internasional juga memperkenalkan beliau pada berbagai pemikiran Islam dari luar Nusantara. Kisah-kisah para ulama besar yang menuntut ilmu hingga ke Mekah dan Madinah menjadi inspirasi tersendiri. Dalam tradisi ulama Nusantara, perjalanan mencari ilmu, rihlah ilmiah, dianggap sebagai bagian penting dari pembentukan seorang alim. Keinginan untuk memperdalam ilmu di Haramain mulai tumbuh dalam hatinya. Dorongan spiritual dan intelektual tersebut akhirnya mengarah pada keputusan besar dalam hidupnya, meninggalkan tanah kelahiran untuk menempuh perjalanan panjang menuju pusat peradaban Islam. Keputusan ini bukan hal mudah, sebab perjalanan laut pada masa itu penuh resiko. Namun semangat mencari ilmu dan kerinduan terhadap kedalaman ajaran Islam membuatnya mantap melangkah. Babak awal kehidupan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani menunjukkan fondasi yang kuat bagi perjalanan besar yang akan tempuhnya. Dari Palembang, beliau membawa bekal tradisi Islam Melayu, kecintaan terhadap ilmu, serta semangat tasawuf yang kelak menjadikannya salah satu ulama Nusantara paling berpengaruh di dunia Islam. Perjalanan ke Haramain yang akan dimulai bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan membentuk dirinya menjadi sosok ulama besar yang dikenang sepanjang zaman. Perjalanan menuntut ilmu menjadi fase penting dalam kehidupan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Setelah mendapatkan dasar keilmuan di Palembang, beliau memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari ilmu yang lebih luas di pusat dunia Islam. Pada masa itu, perjalanan menuju Haramain, Mekah dan Madinah merupakan impian besar bagi para penuntut ilmu dari Nusantara. Perjalanan panjang melintasi lautan bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian kesabaran dan keikhlasan. Di Mekah, beliau menemukan lingkungan keilmuan yang sangat hidup. Ulama dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Masjidil Haram, mengajar berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, akidah, dan tasawuf. Disinilah beliau mulai memperdalam pengetahuan secara sistematis, berguru kepada para ulama besar yang memiliki sanad keilmuan yang kuat. Tradisi talaki, belajar langsung dari guru, menjadi metode utama dalam pembelajaran beliau. Tidak hanya mempelajari ilmu syariat, Syekh Abdus Samad juga mendalami ilmu tasawuf. Pada masa itu, tasawuf bukan sekedar amalan spiritual pribadi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan akhlak dan kedalaman pemahaman agama. Ia bergabung dalam lingkaran para ulama sufi yang menekankan keseimbangan antara ibadah lahir dan penyucian batin. Melalui proses ini, beliau membangun karakter keilmuan yang memadukan fikih dan tasawuf secara harmonis. Salah satu aspek penting dari perjalanan ilmunya adalah interaksi dengan komunitas ulama Nusantara di Haramain. Banyak penuntut ilmu dari wilayah Melayu, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang bermukim di Mekah dan Madinah. Jaringan ini kelak dikenal sebagai Jaringan Ulama Jawi yang memainkan peran besar dalam penyebaran ilmu Islam di Asia Tenggara. Pertemuan dengan sesama ulama Nusantara memperkaya perspektifnya dan memperkuat semangat dakwah untuk umat di tanah air. Selain belajar, beliau juga dikenal sebagai penuntut ilmu yang tekun menulis dan merangkum pelajaran. Kebiasaan ini menjadi fondasi bagi karya-karya ilmiahnya di kemudian hari. Ia tidak hanya menyerap ilmu, tetapi juga mengolahnya menjadi pemahaman yang mudah disampaikan kepada masyarakat Nusantara, terutama mereka yang baru mendalami tasawuf. Selama bertahun-tahun di Haramain, beliau semakin dikenal sebagai sosok yang memiliki kedalaman spiritual.
Para guru melihat kesungguhan dan akhlaknya yang mulia, sehingga beliau mendapat kepercayaan untuk mendalami ilmu secara lebih mendalam. Lingkungan spiritual Mekah dan Madinah juga memperkuat hubungan batinnya dengan ajaran tasawuf yang berorientasi pada penyucian hati. Melalui proses ini, beliau mulai memahami bagaimana tasawuf dapat menjadi sarana pembentukan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ilmu Syekh Abdus Samad Al-Palimbani bukan sekedar proses akademik, tetapi juga perjalanan transformasi spiritual. Dari seorang penuntut ilmu di Palembang, beliau berkembang menjadi ulama yang matang dalam ilmu syariat dan tasawuf, siap memberikan kontribusi besar bagi dunia Islam, khususnya di Nusantara. Perjalanan panjang ini menjadi fondasi bagi karya dan perjuangan dakwah yang akan terlihat pada fase-fase berikutnya dalam hidupnya. Setelah melalui perjalanan panjang dalam menuntut ilmu di Haramain, fase berikutnya dalam kehidupan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah pendalaman tasawuf yang semakin matang. Tasawuf bagi beliau bukan sekedar amalan spiritual yang terpisah dari syariat, melainkan jalan untuk menyempurnakan akhlak dan memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah. Ia memandang bahwa ilmu fikih dan tasawuf harus berjalan seimbang, agar seorang muslim tidak hanya memahami hukum lahiriah, tetapi juga memiliki kebersihan hati. Di lingkungan Mekah dan Madinah, beliau bertemu dengan para ulama sufi yang menjadi rujukan pada zamannya. Melalui bimbingan guru-guru tersebut, beliau mengenal berbagai metode tazkiyatun nafs, yaitu proses penyucian jiwa melalui zikir, muhasabah, dan pengendalian hawa nafsu. Pengalaman spiritual ini membentuk pendekatan dakwahnya yang menekankan kelembutan, kebijaksanaan, dan pembinaan akhlak. Salah satu pengaruh besar dalam perjalanan spiritualnya adalah keterkaitan dengan tarekat Samaniyah. Tarekat ini dikenal menekankan zikir yang kuat serta kedisiplinan spiritual yang tinggi. Melalui jaringan tarekat, beliau tidak hanya belajar secara individu, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas spiritual yang memiliki tujuan bersama dalam memperbaiki diri dan masyarakat. Pengalaman tersebut memperdalam pemahamannya tentang bagaimana tasawuf dapat menjadi kekuatan moral dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan beliau, tasawuf yang benar harus tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ia menolak pemahaman tasawuf yang melampaui batas syariat atau mengabaikan hukum-hukum Islam. Pendekatan ini menjadikan beliau termasuk ulama yang berusaha menyeimbangkan antara dimensi batin dan lahir dalam ajaran agama. Ia mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah harus melalui disiplin ibadah, akhlak mulia, serta pemahaman ilmu yang benar. Pengalaman spiritual yang mendalam juga mempengaruhi cara beliau mengajar. Ia tidak hanya menyampaikan teori, tetapi membimbing murid-muridnya untuk menjalani praktek spiritual secara bertahap. Dalam majelisnya, para murid diajak memahami pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan ketawaduan. Hal ini menjadikan dakwahnya terasa hidup dan menyentuh hati. Seiring waktu, reputasinya sebagai ulama tasawuf mulai dikenal di kalangan komunitas ulama Nusantara di Haramain. Banyak penuntut ilmu dari wilayah Melayu datang untuk belajar kepadanya baik tentang tasawuf maupun tentang keseimbangan antara syariat dan hakikat. Melalui interaksi ini, pemikirannya mulai menyebar luas dan menjadi fondasi bagi karya-karya tulis yang akan ia hasilkan. Ini menunjukkan bahwa perjalanan tasawuf Syekh Abdus Samad Al-Palimbani bukan sekedar pengalaman pribadi, tetapi juga menjadi landasan bagi misi dakwahnya. Tasawuf yang beliau ajarkan bukanlah pelarian dari dunia, melainkan sarana untuk membangun pribadi yang kuat secara spiritual dan masyarakat yang berakhlak. Kedalaman spiritual ini menjadi ciri khas yang membedakan beliau sebagai ulama besar yang mampu menggabungkan ilmu, amal, dan hikmah dalam satu kesatuan. Setelah mencapai kematangan dalam ilmu syariat dan tasawuf, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani mulai menyalurkan ilmunya melalui karya-karya tulis yang kelak menjadi rujukan penting bagi dunia Islam Melayu Nusantara. Tradisi menulis pada masa itu bukan hanya sarana menyebarkan ilmu, tetapi juga cara menjaga kesinambungan ajaran agar dapat dipelajari oleh generasi setelahnya. Melalui tulisan, beliau berusaha menjembatani kedalaman ilmu tasawuf dengan kebutuhan masyarakat awam agar dapat memahami agama secara lebih mudah. Salah satu karya terkenalnya adalah kitab Hidayatus Salikin fi Suluk Maslakil Muttaqin, sebuah karya yang berisi panduan spiritual bagi para penempuh jalan menuju Allah. Kitab ini tidak hanya membahas teori tasawuf, tetapi juga memberikan arahan praktis tentang bagaimana seorang muslim memperbaiki akhlak dan membersihkan hati. Dalam penulisannya, beliau menggunakan pendekatan yang sistematis, menggabungkan dalil syariat dengan nasihat spiritual yang mendalam. Karya lainnya yang sangat berpengaruh adalah Sair As-Salikin ila Ibadat Rabbil Alamin. Kitab ini merupakan penjelasan mendalam tentang tasawuf yang disusun dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat Melayu. Melalui karya tersebut, beliau berusaha memperkenalkan konsep perjalanan spiritual secara bertahap, mulai dari pemahaman dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Kitab ini kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam tradisi pesantren dan majelis ilmu di Nusantara. Keistimewaan karya-karya Syekh Abdus Samad terletak pada kemampuannya menyelaraskan tasawuf dengan syariat. Ia menekankan bahwa tasawuf tidak boleh terlepas dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga pembaca diajak untuk tetap berpegang pada ajaran Islam yang lurus. Pendekatan ini membuat tulisannya diterima luas oleh berbagai kalangan ulama karena mampu menghindari perdebatan yang tajam antara kelompok yang menekankan fikih dan kelompok yang mendalami tasawuf. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama yang peduli terhadap kondisi umat. Tulisan-tulisannya bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjawab kebutuhan spiritual masyarakat yang hidup di
di tengah perubahan sosial dan politik. Dalam karya-karyanya terdapat dorongan untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan kesadaran ibadah, serta menjaga persatuan umat. Melalui aktivitas menulis, pengaruh beliau semakin meluas, bahkan hingga ke wilayah yang belum pernah ia kunjungi secara langsung. Kitab-kitabnya disalin oleh para murid dan dibawa kembali ke berbagai daerah di Nusantara, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ini memperlihatkan bahwa karya ilmiah menjadi salah satu warisan terbesar Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Melalui tulisan, beliau tidak hanya mengajar murid yang hadir di majelisnya, tetapi juga mendidik generasi yang hidup berabad-abad setelahnya. Karya-karya tersebut menjadi jembatan antara ilmu tasawuf yang mendalam dengan kebutuhan praktis umat, sekaligus memperkuat posisinya sebagai ulama besar yang berpengaruh di dunia Islam Nusantara. Selain dikenal sebagai ulama tasawuf dan penulis kitab-kitab penting, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani juga memiliki peran yang kuat dalam membangkitkan semangat perjuangan umat Islam pada zamannya. Masa hidup beliau berada dalam periode ketika kekuatan kolonial Eropa mulai memperluas pengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama, karena bukan hanya kekuasaan politik yang terancam, tetapi juga kehidupan sosial dan agama masyarakat. Sebagai ulama yang menetap di Haramain, beliau tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di tanah air. Jaringan ulama Nusantara di Mekah menjadi sumber informasi penting mengenai kondisi umat di berbagai wilayah. Melalui hubungan tersebut, beliau menyadari bahwa penjajahan bukan sekadar persoalan kekuasaan, tetapi juga tantangan terhadap identitas Islam dan kemandirian umat. Dalam beberapa tulisannya, beliau menekankan pentingnya menjaga agama dan mempertahankan kehormatan umat. Semangat jihad yang beliau sampaikan bukan sekadar perjuangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan spiritual dan moral. Jihad dipahami sebagai usaha mempertahankan kebenaran, melawan kezoliman, dan membangun kekuatan umat melalui ilmu serta akhlak. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa beliau memberikan dukungan moral kepada perjuangan melawan penjajahan melalui nasihat dan tulisan yang beredar di kalangan ulama dan masyarakat Melayu. Seruan ini menginspirasi sebagian kalangan untuk melihat perlawanan sebagai bagian dari tanggung jawab agama. Pendekatan beliau menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan sebagai guru spiritual, tetapi juga sebagai pembimbing dalam menghadapi tantangan sosial politik. Walaupun berada jauh dari Nusantara secara fisik, pengaruhnya tetap terasa melalui murid-murid dan jaringan intelektual yang luas. Para ulama yang pernah belajar bersamanya membawa kembali semangat perjuangan yang seimbang antara kedalaman spiritual dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Melalui cara ini, gagasan beliau menyebar tanpa harus hadir langsung di medan konflik. Peran beliau dalam membangkitkan kesadaran umat memperlihatkan sisi lain dari kepribadiannya. Ia tidak hanya menekankan zikir dan penyucian hati, tetapi juga tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagi beliau, tasawuf sejati tidak menjauhkan seseorang dari realitas kehidupan, melainkan memperkuat keberanian untuk menegakkan kebenaran, melawan kezoliman, dan membangun kekuatan umat melalui ilmu serta akhlak. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdus Samad Al-Palimbani adalah sosok ulama yang menyatukan ilmu, spiritualitas, dan kepedulian terhadap keadaan umat. Dakwahnya tidak hanya mengajak manusia mendekat kepada Allah secara pribadi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk bangkit menjaga martabat dan nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman yang penuh tantangan. Menjelang akhir kehidupannya, perjalanan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani dipenuhi berbagai riwayat yang menunjukkan betapa luasnya pengaruh beliau di dunia Islam Melayu. Meskipun sebagian besar masa dewasanya dihabiskan di Haramain, hubungan spiritual dan intelektualnya dengan Nusantara tidak pernah terputus. Murid-murid dari berbagai wilayah terus datang untuk belajar, membawa kembali ilmu dan semangat dakwah yang ia tanamkan. Riwayat tentang wafatnya memiliki beberapa perbedaan versi dalam catatan sejarah. Sebagian sumber menyebutkan bahwa beliau wafat di wilayah Patani yang pada masa itu menjadi salah satu pusat Islam di Asia Tenggara. Riwayat lain mengaitkan akhir hayatnya dengan perjalanan yang berhubungan dengan semangat jihad melawan kekuatan kolonial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kehidupan beliau begitu dinamis hingga meninggalkan jejak yang beragam dalam tradisi lisan maupun tulisan. Walaupun terdapat variasi riwayat, para sejarawan sepakat bahwa beliau wafat dalam keadaan dimuliakan sebagai ulama besar yang telah mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan dakwah. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi jaringan ulama Nusantara di Haramain maupun di Tanah Melayu. Namun warisan keilmuan yang ia tinggalkan membuat pengaruhnya tetap hidup dan terus berkembang. Menjelang akhir kehidupannya, beliau dikenal sebagai sosok yang semakin mendalam dalam spiritualitas. Kehidupan sederhana, kedekatan dengan ibadah, serta sikap tawadu menjadi ciri yang sering diceritakan oleh murid-muridnya. Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari perjalanan ilmu bukanlah popularitas atau kedudukan, melainkan kedekatan kepada Allah dan manfaat bagi umat. Setelah wafatnya, kitab-kitabnya tetap dipelajari di berbagai pesantren dan majelis ilmu di Nusantara. Para muridnya menjadi penerus yang menjaga ajaran tasawuf yang seimbang antara syariat dan hakikat. Melalui mereka, pemikiran beliau terus hidup, menyatu dalam tradisi keilmuan Islam Melayu yang berkembang hingga berabad-abad kemudian. Ini menutup fase kehidupan buniawi Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, namun sekaligus membuka babak baru bagi warisan spiritualnya. Wafatnya bukanlah akhir dari pengaruh beliau, karena ajaran dan karya-karyanya terus menginspirasi generasi ulama dan penuntut ilmu dalam memahami Islam secara mendalam dan menyeluruh. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Syekh Abdus Samad Al-Palimbani bukan hanya berupa kitab-kitab yang terus dipelajari, tetapi juga jaringan keilmuan yang menyebar luas di Nusantara.
Melalui murid-muridnya dan para ulama yang terinspirasi oleh pemikirannya, ajaran tasawuf yang seimbang dengan syariat menjadi bagian penting dari tradisi Islam Melayu. Pengaruh ini terasa kuat dalam sistem pendidikan pesantren dan majelis taklim yang menekankan pembinaan akhlak serta kedalaman spiritual. Kitab karya beliau seperti Hidayatus Salikin dan Sair As-Salikin menjadi rujukan utama dalam mempelajari tasawuf di berbagai wilayah. Generasi ulama setelahnya menggunakan karya tersebut sebagai panduan untuk mengajarkan perjalanan spiritual kepada masyarakat awam maupun kalangan penuntut ilmu. Gaya penulisan beliau yang sistematis dan mudah dipahami menjadikan ajaran tasawuf lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari umat. Selain melalui tulisan, warisan beliau juga terlihat dalam konsep dakwah yang menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Ia menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap kondisi umat. Pendekatan ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak ulama Nusantara yang berusaha memadukan pendidikan, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Pengaruhnya juga tampak dalam jaringan ulama Jawi di Haramain, tradisi ulama Nusantara yang menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah serta kembali membawa pembaharuan spiritual, sebagian besar dipengaruhi oleh figur-figur seperti beliau. Melalui jaringan ini terjadi pertukaran ilmu yang memperkaya tradisi Islam di Asia Tenggara, sekaligus menghubungkannya dengan dunia Islam yang lebih luas. Dalam sejarah Islam Nusantara, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani sering dikenang sebagai ulama yang berhasil menjembatani antara tasawuf klasik dengan kebutuhan masyarakat Melayu. Ia mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukanlah sesuatu yang eksklusif bagi kalangan tertentu, tetapi dapat diakses oleh siapa saja yang ingin memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Ajarannya tentang penyucian hati, keikhlasan, dan keseimbangan hidup tetap relevan hingga masa kini. Warisan beliau terus hidup dalam tradisi pembacaan kitab, praktik zikir, serta metode pendidikan yang menekankan pembentukan karakter. Bahkan setelah berabad-abad, nama Syekh Abdus Samad Al-Palimbani masih disebut dengan penuh penghormatan di kalangan ulama dan penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sejati seorang alim tidak diukur dari lamanya hidup, tetapi dari kedalaman ilmu dan manfaat yang terus dirasakan oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, perjalanan hidup beliau, dari Palembang hingga Haramain, dari penuntut ilmu hingga ulama besar, menjadi kisah yang menginspirasi tentang dedikasi, kesungguhan, dan cinta kepada ilmu serta umat. Bab terakhir ini menegaskan bahwa warisan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi juga cahaya yang terus menerangi perjalanan spiritual umat hingga hari ini.